Oke, baik, selamat malam. Nama saya Tomberi Edward Sidaputar, NPM 180910405, salah satu mahasiswa 3 days later dari kampus Universitas Putra Batam dengan jurusan Manajemen Permintaan Manajemen Bisnis, Fakultas Ilmu Humaniora dan Sosial. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah perekonomian Indonesia, di mana saya diberi tugas oleh dosen perekonomian Indonesia yaitu Bapak Asron Saputra untuk membuat video presentasi tentang perekonomian Indonesia. Jadi saya akan mengangkat judul tentang masalah-masalah struktural yang ada di Indonesia. Mungkin saya akan bahas beberapa. Langsung saja, bahasan yang pertama, saya akan membahas tentang infrastruktur fisik. 3 bagian besar infrastruktur, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Yang pertama, infrastruktur keras fisik, yaitu meliputi jalan raya, rel kereta api, bandara, dermaga dan pelabuhan, bendungan dan saluran irigasi, dan sebagainya. Yang kedua, infrastruktur keras non-fisik yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti ketersediaan air bersih, pasokan listrik, dan sebagainya. Yang ketiga, infrastruktur lunak atau yang bisa pula disebut dengan kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai, norma, serta kualitas pelayanan umum. Lalu, kondisi infrastruktur keras fisik. Gambaran sekilas, kondisi infrastruktur keras fisik di Indonesia ini benar-benar sangat memprihatinkan. Kondisi ini sudah diketahui oleh masyarakat internasional, bukan hanya masyarakat yang berada di Indonesia saja, melainkan oleh masyarakat dunia. Di Indonesia, berbagai elemen infrastruktur keras fisik memang merupakan suatu hal yang sangat terbatas, dan kualitasnya pun cenderung memburuk akibat keterbatasan anggaran pemeliharaan. Lalu, kondisi infrastruktur keras fisik. Infrastruktur jalan raya. Sebagai pengguna jalan, setiap hari kebanyakan kita tentunya telah merasakan sendiri betapa lebar dan luas jalan raya di berbagai kota kian terasa sempit dan sesak. Lalu, yang ketiga, infrastruktur perkereta-apian. Masalah serupa juga dapat kita temui pada jenis infrastruktur transportasi darat lainnya seperti kereta api. Jika kita mendengar kereta api, maka yang terbayang bukanlah pengalaman berkendara yang aman, cepat, dan menyenangkan, melainkan penumpang yang menumpuk, kecelakaan, dan gerbong yang sangat sempit. Dan itu membuat suatu kondisi yang tidak nyaman karena adanya keterbatasan di dalam kereta api tersebut. Lalu, kondisi infrastruktur keras fisik yang selanjutnya adalah pelabuhan. Suatu fasilitas yang standar, perawatan dan fasilitas penunjang di berbagai pelabuhan di Indonesia sangat buruk. Jumlah kapal feri yang melayani jalur-jalur penyeberangan padat juga sangat minim. Sebagian bahkan sudah rongsokan, sehingga sangat rawan terjadinya suatu kecelakaan di daerah perairan. Jumlah kapal feri yang melayani jalur-jalur penyeberangan padat juga sangat minim. Lalu, kondisi infrastruktur keras fisik yang selanjutnya yaitu infrastruktur pertanian. Di sektor ini benar-benar telah terjadi penurunan stok infrastruktur. Negara-negara berkembang produsen beras seperti Filipina yang kita ketahui sangat besar penghasilannya, lalu juga Thailand
dan Vietnam sudah mampu mengembangkan suatu teknologi pangan dan rekayasa genetika. Sementara Indonesia masih sibuk kisruh tentang produksi pangan pokok yang acap kali masuk ke ranah politik yang tidak produktif. Baik, yang selanjutnya tentang infrastruktur keras non-fisik. Gambaran umum atau secara umum, kondisi infrastruktur jenis ini juga masih sangat memprihatinkan. Kurang lebih memprihatinkannya sama seperti infrastruktur keras fisik. Pandangan umum atau gambaran umum yang memperlihatkan masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur keras non-fisik di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, infrastruktur air bersih dan sanitasi. Rasio penduduk di Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi alias kesehatan lingkungan yang juga mengandalkan pada ketersediaan air bersih masih sangat dan terlampau rendah dibandingkan dengan standar manusiawi yang manapun. Contohnya saja, kenapa infrastruktur keras non-fisik di bagian air ini sangat minim, dikarenakan oleh adanya pemborosan air yaitu seperti tidak menggunakan air seperlunya, atau ketika air sudah penuh di dalam suatu wadah atau ember, keran air tersebut tidak dimatikan sehingga membuat suatu pemborosan terhadap air dan membuat ketersediaan air di Indonesia sangat minim, khususnya di wilayah-wilayah tertentu. Kurangnya atau minimnya air bersih di negara Indonesia, terutama di daerah-daerah yang aksesnya sangat jauh, dapat memperparah buruknya kesehatan yang ada di daerah tersebut. Lalu untuk infrastruktur keras non-fisik yang selanjutnya yaitu adalah situasi kelistrikan. Untuk menciptakan pasokan listrik secara mencukupi dan berkesinambungan dalam berjangka panjang, harus dipertimbangkan pembangunan pusat-pusat pembangkitan listrik, yaitu seperti tower-tower listrik itu harus dipertimbangkan. Lalu yang selanjutnya adalah infrastruktur distribusi energi atau gas. Terkait dengan soal kelistrikan, Indonesia kini tengah mengalami krisis energi. Gas dalam artian bisa seperti gas yang kita gunakan untuk memasak dan lain sebagainya. Lalu infrastruktur keras non-fisik yang selanjutnya adalah infrastruktur ICT. Keterbatasan infrastruktur informasi telekomunikasi atau ICT, atau bisa pula disebut sebagai infrastruktur telematika, menjadi kendala struktural berikutnya. Dari berbagai macam atau berbagai teori bahan presentasi yang sudah kita lihat tentang suatu infrastruktur tersebut, dapat kita ketahui bahwa di Indonesia tentang infrastruktur fisik maupun non-fisik itu mengalami suatu kemerosotan atau penurunan karena adanya suatu tindakan yang salah oleh masyarakat atau ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan yang dibuat untuk mengatasi hal-hal sedemikian. Masalah tersebut bukan hanya diketahui oleh masyarakat Indonesia sendiri, melainkan sudah dikenal luas oleh kalangan dunia, oleh masyarakat dunia. Kita patut prihatin oleh adanya masalah tersebut. Oleh karena itu, saya menghimbau dan saya mengajak untuk kita semua agar kita lebih hati-hati, lebih mencintai,
lebih menjaga baik-baik apa yang ada di Indonesia atau sumber daya apa yang kita miliki di Indonesia ini. Sebenarnya kita mempunyai suatu sumber daya yang cukup dan bisa dikatakan dapat membuat kita menjadi suatu negara maju. Namun semua itu dikembalikan kepada masyarakat dan pemerintah. Bagaimana kita harus menanggulangi hal tersebut? Bagaimana kita harus membentuk suatu sumber daya tersebut agar dapat berguna bagi kita. Jadi sekian presentasi dari saya tentang perekonomian Indonesia, khususnya tentang infrastruktur yang berada di Indonesia, masalah-masalah struktural, infrastruktur fisik maupun non fisik. Saya ucapkan terima kasih.